Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bihi kafafa wa ala ibadihi alladziina istafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min dzil huquqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kita akan bahas terkait kemudian yang dinamakan dengan ijabatul as'ilah. Kita baca Fatihah terlebih dahulu ya. Allahumma sholli ala kulli man wa Fatihah. Oke, Bismillah. Ini adalah soalnya Banat dulu ya. Di situ soal Banat yang takhaluf tahun ini. Soal yang pertama itu adalah ikhtari qaidatain minal qawaid al-islamiyah fi dirasatil adyan summa sarahihima wa bayyini ahammiyatahuma. Jadi disuruh pertama menjelaskan nih terkait kamu disuruh milih dua kaidah ya dari kaidah-kaidah Islam dalam milal wa nihal atau dalam perbandingan madhab itu seperti apa. Terus habis milih dua tadi itu disuruh jelasin. Terus jelasin juga pentingnya atau ahmiyahnya itu seperti apa saja. Oke, di sini saya memang kan disuruh judulnya dua ya. Tapi di sini saya sebutkan beberapa hal gitu ya. Nanti jadi kalian bisa milih yang lebih enak itu yang mana enaknya gitu ya. Ada banyak sih yang kemarin kaitan-kaitannya itu ada sampai eh, 4 lebih ya di situ ya. Itu kalian bisa pilih dua saja cukup. Dalam mempelajari atau dalam perbandingan agama, maka Islam itu menekuni dan juga komitmen dengan beberapa kaidah ya. Kaidah yang pertama adalah kaidah al-maudhu'iyah wal adli wal insaf gitu ya. Itu adalah kaidah objektif gitu ya, objektivitas, kemudian adil dan juga nengah-nengah. Ini adalah pokoknya mengatakan sesuatu yang benar walaupun eh, musuh juga mengatakan seperti itu juga gitu ya. Kemudian syarahnya maksudnya adalah tafruduha til qaidah alal bahis al muslim ayang kula aqaid adil akharin kama hiya fi waqi'ihim wa kutubihim duna tazwirin au fitrin linnas. Jadi kaidah ini itu mengarahkan atau mengandaikan bagi orang yang mewajibkan bagi seorang muslim ya untuk pokoknya memindah akidah-akidah musuh gitu ya. Seperti wakiknya. Nah, ini poinnya ya. Seperti halnya kenyataan atau faktanya dan apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Duna tazwir bukan kemudian kita mengada-ngada ya, atau pitrin linusus atau bahasanya adalah pokoknya memotong terhadap nas-nas kayak kita misal apa eh, ada YouTube dan lain sebagainya gitu ya ada video panjang tapi dipotong-potong ini kan akan menimbulkan adanya salah paham atau menimbulkan adanya kegaduhan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh kayak gitu, kita harus objektif. Terus kemudian juga takwiluhum malam yakuluhu gitu ya. Atau kita nggak boleh mengatakan sesuatu yang padahal mereka tidak mengatakannya. Itu juga nggak boleh. Waqat aja dzalika fi qouli ta'ala wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Itu nggak apa-apa. Kalau butuh dalil ya semisal. Ahmiyahnya pentingnya apa? Adanya maudhu'iyah ini atau objektif ini itu harus adil. Maka tamnahu al-bahthul ilmi itu misdaqiyah aliyah amamal mukhalifin. Dia akan memberikan adanya kepercayaan yang tinggi gitu ya di depan orang yang nantinya kita ajak debat, kita ajak untuk perbandingan madhab, untuk perbandingan agama. Kemudian wa tuthbitu quwwatal Islam alladzi la yahtaju ila tashwihi aqaidil akharin lil intisar 'alaiha. Dan ini akan menetapkan kekuatan Islam itu menjadi lebih tinggi, lebih besar lagi yang itu dibutuhkan gitu ya untuk mengabaikan akidah-akidah yang lain tasywih, mengabaikan akidah-akidah orang lain dan lil intisar 'alaiha gitu ya.
Bal yaktafi bi aradi tahafutiha bil haqqi. Atau bahkan kita cukup untuk kemudian menyampaikan dan menjelaskan betapa mereka lalai dan teledor gitu ya dengan adanya akidah-akidah mereka tadi jauh daripada al-haq atau kebenaran. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kaidah al-amanah al-ilmiah. Harus ini mirip ya seperti yang pertama ya amanah ilmiah dalam nakal. Kalau yang sebenarnya mirip-mirip ya. Ta'ani naklu aqaid maqalat ashabil adyan wal firaq kama ya'taqidunaha hum fi waqi'im. Ini mirip sama persis dengan yang di atasnya. Cuma kadang menggunakan bahasa yang berbeda ya. Kaidah amanah ilmiah ini adalah secara kemudian nakal atau riwayat-riwayat ilmiahnya harus kemudian benar-benar bisa dijaga. Terus wabi al-fatihim wasiyaqatihim al-khosoh duna bitrin nusus at-tahrif. Ya juga. Oke, yang kedua adalah, yang ketiga, itu adalah kaidah al-i'timad alal masadir al-asliyah wal mu'tamadah. Jadi harus berpegang teguh kepada sumber-sumber asli dan juga sumber-sumber yang nanti terpercaya. Maksudnya apa? Kaidah ini itu mewajibkan adamu ahdi aqaidi ayyidinin au ta'ifatin min kutubi khusumihim au minal maraji atarihiyah al-ammah. Jadi tidak mengambil akidah-akidah dari agama manapun atau kelompok manapun dari kitab musuhnya, ya kitab musuhnya mereka, tapi ngambilnya adalah dari kitabnya mereka, gitu ya. Atau ngambil dari rujukan sejarah umum. Tapi yajibu al-rujuk mubasyaratan ila kutubihim al-muqaddasah. Bukan kepada kitab musuhnya mereka, tapi kepada kitab yang ada punya mereka sendiri yang itu disakralkan gitu ya, bukan kitab musuhnya. Wa syuruhi ilam ulama al mu'tamidin dan ngambil syarahnya para pembesar-pembesar mereka atau ulama-ulama mereka yang bisa dipercaya. Jadi kayak semisal nanti di dalam Buddha siapa, kemudian di dalam Konghucu siapa dan lain sebagainya. Wa fatawahum ar-rasmi alati yukirruna biha dan fatwa-fatwa resminya mereka yang mereka akui. Kemudian ahamiahnya, pentingnya ini nanti apa? Itu nanti akan menyebabkan tuskitu hujajul mukhalifin. Kita bisa melengsarkan dan juga menurunkan adanya hujah dalilnya musuh. Nah, faidah taja'al bahis alaiha bin nususin min kutubihim arasmiyah, maka ajazu anit tamalus awil iddi'a bi anal bahis yajahalu haqiqata mun muqtabadadihim. Jadi, satu yang pertama, kalau nanti kita pakai rujukan mereka yang asli, kalau yang asli itu salah gitu ya, maka mereka sudah tidak bisa membantah lagi gitu. Ketika seorang bahis, seorang yang penulis dalam perbandingan madhab ini menggunakan hujah dengan nas-nas dari kitab resminya mereka, mereka tidak akan kemudian mampu lagi untuk membantah atau kemudian ngeles ya dan lain sebagainya. Dan ini yang kemudian itiak bi anal bahis ya jalur hakikat mutakidin atau mengklaim bahwasanya bahis ini nggak tahu akidahnya mereka. Justru ini yang oh kita tahu kok bukti daripada pendapat kalian seperti apa. Buktinya ada di kitab ini, halaman ini dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah kaidah Raddul Furu' wa Tahrif ilal Usul al Ilahiyah. Jadi mengembalikan furuk dan juga tahrifat adanya segala macam pengelabuhan dan perubahan-perubahan tersebut kepada usul al-ilahiyah atau kaidah-kaidah Tuhan ya. Maksudnya apa? Berarti harus iman bahwa al-aslul adyan as-samawi itu adalah Yahudi wal Masihi, wa adalah wahyu wa tauhid al-khalis. Bahwa kalau kita nanti mau mempelajari terhadap agama Yahudi Nasrani, maka kita harus tetapkan bahwa sumber daripada sebenarnya iman dan akidahnya mereka itu adalah wahyu yang murni. Baru kita kemudian nanti bisa kembangkan, oh ini nih yang kemudian melenceng dari mereka, ini yang dirubah kemungkinan dari mereka, kayak gitu ya. Wa anna ma fiha min khirafatin, innama huwa tari'un wa basyariyun.
Berbagai macam perubahan-perubahan itu hanya hal-hal yang baru dan itu buatan manusia. Amal adyan al-wad'iyah, adapun kalau agama-agama buatan kayak Hindu, kemudian Buddha, maka fayudrosu inhirafuha bimuqarnatiha bil fitrah insaniyah as-salimah. Maka cukup untuk mempelajari bahwa itu melenceng itu dengan membandingkan adanya agama tersebut dengan fitrah manusia yang sehat gitu ya. Yang Allah berikan fitrah tersebut kepada manusia. Artinya kayak semisal nanti bahwa manusia itu ya secara kemudian dirinya punya nafsu. Cuma nggak kemudian dipotong gitu aja, tapi dikendalikan nafsu tersebut. Kemudian alhamiyahnya, pentingnya apa? Tusa itu al-bahis ala tafkikil aqaid al-muharrafah wa ma'rifatu kunhiha wa tusbitu tarihiyan wa aqaidiyan anat tauhid huwa al-aslu wa syirku wal wasaniyah huma at-tari'ani alal basyariyah. Jadi membantu seorang bahis untuk kemudian menjelaskan dan juga mencegah ya adanya akidah-akidah yang tadi sudah dirubah-rubah tersebut gitu ya, dan menetapkan secara sejarah bahwa tauhid inilah yang asli dan cabangnya atau hal-hal yang baru datang atau yang mengganggu itu adalah sebuah kesyirikan atau sebuah wasaniyah atau penyembah berhala gitu ya. Oke, terus kemudian kita masuk kepada soal yang selanjutnya. Soal yang kedua adalah kaifana sya'at ad-diyanah al-brahmaniyah wa ma'ahamul muhtasat ad-diniyah fiha. Bagaimana agama Brahmaniyah ini muncul gitu ya. Dan apa saja sih inovasi-inovasi agama yang baru ya dari mereka? Maka jawaban untuk ini yang pertama adalah Nasy'atuddin al-Brahmaniyah. Maka simpel saja jawabannya ya bahwa agama Brahma atau agama Brahmaniyah di India itu sebagai kata tawurin wa ta'dilin lidiyan al-fidiyah al-qadimah. Dia seperti halnya selayaknya adanya pertumbuhan dan juga perubahan terhadap agama Weda kuno. Jadi sebenarnya agama Brahmaniyah di India itu adalah sebenarnya adalah sebuah perkembangan dari agama Weda yang kuno, gitu ya, bukan merupakan agama yang memang murni asli dia buatan dari awal enggak, tapi itu adalah perubahan-perubahan dan juga perkembangan dari agama Adyanah al-Fidiyah al-Qatimah. Wadarika ba'da istiqraril qabail al-Ariyah al-Ghaziyah fi Wadi Nahar Gangga. Jadi hal tersebut setelah kemudian kabilah-kabilah dari suku Arya itu sudah istiqrar menetap gitu ya di lembah-lembah Sungai Gangga yang ada di India. Oke, selanjutnya maka salah satu akhoda Rijaluddin atau Brahma ya ini pemimpin agama mereka itu membuat siyaghatun nidhamun diniyan jadidin yadmanulahum asyiyadah wa saitarah al-mutlaqah di mana dia membuat aturan agama baru yang di dalamnya itu tercakup adanya siyadah atau kepemimpinan wasaitoroh al-mutlaqah dan juga adanya diktator gitu ya, adanya diktator secara mutlak, adanya penguasaan secara mutlak. Wahawalu dan mereka berusaha untuk memarosat atukusiyah al-basitah ila tukusin muakkodah. Dari mereka berusaha untuk awalnya adalah mempraktekkan tukus ya, ingat tukus itu adalah ritual-ritual keagamaan yang basitoh yang simpel kepada ritual keagamaan yang muakkodah. Muakkodah itu berarti eh, lebih namanya adalah apa ya, kompleks gitu ya. Kompleks itu berarti mendalam gitu. La ya'rifu asroruha was siwaha maka banu sibat adyana ilaihim sumiat ala brahmania. Oke, yang sebenarnya di situ tidak diketahui ya rahasia-rahasianya apa ya kecuali mereka sendiri yang tahu. Oke. Yang kedua, apa saja sih adanya perubahan-perubahan inovasi yang diambil oleh Brahmaniyah ini gitu ya. Maka yang pertama adalah an-nidham atau bagi as-sorim yaitu adalah kasta-kasta aturan-aturan kasta ya atau tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat yang itu merusak ya.
Maka mereka qasamu al-mujtama ila arba'ati tabaqatin mughlaqah. Mereka membagi-bagi masyarakat itu kepada empat kasta yang itu kastanya tertutup ya. Maksudnya kasta yang ya nggak bisa dirubah-rubah lagi ya mereka. Yang pertama adalah Brahma, ya, yang paling tinggi. Yang kedua adalah kesatria, ini adalah golongannya para jundi atau para tentara dan polisi. Kemudian Al-Waisya, ini adalah golongannya para muadhif, pekerja, kemudian para falah atau petani dan juga tujar pedagang. Kemudian yang terakhir adalah Shudra, ini adalah golongannya para abid atau para buru-buru dan juga para budak. Wa za'amu anna hadza taqsim ilahiyyun min jasadil ilah Brahma, dan mereka mengklaim bahwasannya pembagian kasta ini itu dari Tuhan gitu ya, dari jasadnya Tuhan Brahma. Yang kedua mudasatnya lagi, inovasi yang atau halal baru yang mereka tularkan itu adalah akidahnya tanasuh atau akidah karma ya, atau adanya reinkarnasi di mana istahdasu fikratan anaruh la tamutu bal tangtakilu min jasadin ila akhor. Di mana dalam masalah ini mereka mengklaim bahwa adanya jasad orang itu tidak kemudian hancur begitu saja, tetapi, nah ini, tetapi dia berpindah. Oh ya, bahwa ruhnya itu tidak mati, tetapi dia berpindah dari jasad satu ke jasad yang lain. Oke. Entah itu jasadnya manusia maupun jasadnya hayawan. Binaan ala amaliha fil hayati sabikoh. Berdasarkan dari amalnya atau perbuatan tindakan dia di kehidupan sebelumnya. Lita beri riba sitobakoti dunia. Supaya nanti memperbaiki dan juga melepaskan gitu ya. Adanya kesalahan-kesalahan serta kegelisahan dan juga adanya kekurangan ya dari tobat pas waktu ada di dunia. Jadi ya itulah intinya karma atau reinkarnasi itu ketika kemudian hidupnya buruk ya maka nanti dia bisa menjadi manusia yang lain tapi mungkin buruk rupa lah atau jelek dan lain sebagainya gitu ya. Yang awalnya sebelumnya semisal bagus tapi ternyata kelakuannya buruk gitu. Maka nanti karmanya akan berada pada hidup setelahnya. Atau dia akan menjadi hewan, tapi hewannya adalah hewan yang nantinya sering untuk disiksa kayak gitu. Sampai selesai semua kesalahannya sudah apa namanya sudah dibalas semuanya, baru kemudian nanti ke arah ke selanjutnya. Tuh. Terus kemudian yang ketiga itu adalah intikal minat ta'atut ila syubahit tauhid Brahma. Jadi berpindah nih dari yang awalnya banyak Tuhan menjadi mirip tauhid ya, bukan tauhid tapi mirip. Karena dia kalau tauhid itu kan hanya Allah ya maksudnya. Kalau ini mereka mengatakan adalah Brahma saja. Sehingga Dhammaju al-aliha al-widya al-kathirah wa dhaharat fikratal ilah al-akbar. Mereka menginginkan untuk menggabungkan Tuhan-Tuhan Weda yang atau dewa-dewa Weda yang ada banyak tersebut dan menampakkan bahwa adanya Tuhan itu hanya Ilahul Akbar, tapi yang dimaksud Ilahul Akbar di sini adalah Brahma, Kakholikin sebagai sang pencipta. Wadhaharat atas list al-Hindusi, al-Lahik, dan nantinya akan muncul adanya tiga dewa yang ada di India, yaitu adalah Brahma al-Khalik. Terus kemudian selain Brahma ada Wisnu, yang sang penjaga al-Hafid. Kemudian ada Shiva, yaitu adalah yang perusak gitu ya. Jadi ada yang menciptakan, ada yang menjaga, dan ada dewa Siwa yang merusak. Nomor tiga, nomor empat, takdimul kurban wa markaziyatul kahin. Nah ini mereka mulai kemudian memuja-muja dan juga melaksanakan adanya sesajen atau pemujaan dan memberikan kurban ya pengorbanan wa markaziyatul kahin dan fokus atau semua tertuju kepada sang orang yang nantinya menjadi pendeta gitu ya. Asbah al-kahin al-brahma wa al-wasatiyah al-wahidah bainal khalqi wal alihah. Di mana adanya pendeta yang di Brahma tersebut itu menjadi satu-satunya mediator gitu ya atau perantara antara Tuhan dengan makhluknya gitu ya. Dan mereka membuat hal-hal yang baru atau berinovasi wastahdasu fikratan anal alihah itu takhdhu litukusil brahmah wa qurbanihim. Dan mereka itu membuat pemikiran yang baru
yang di mana pemikiran baru tersebut itu membuat adanya pemikiran bahwa Tuhan itu bisa tunduk terhadap adanya ritual-ritual Brahma dan juga pemujaan mereka. Oke, selanjutnya adalah soal yang ketiga atau soal yang terakhir ya. Coba kamu takrifkan apa definisi dari milah dan sebutkan perbedaan antara dia dan juga agama. Maka jawaban yang kemudian ijabatu soal asalis, jawaban yang ketiga terkait masalah takrif dari milah dan perbedaan antara dia dan juga agama apa. Takrif milah yang pertama adalah takrif milah itu ada kalanya syariat ya, ada kalanya thariqatul fikriyah ad-diniyah al-muqarrarah wal masyru'ah. Oh, saya belum menampakkan ini ya secara lugawi sama ini ya. Oke, secara lugawi takrif adanya milah itu ada kalanya maknanya syariat atau dia maknanya adalah oke, bisa bermakna ad-din gitu ya. Tapi nanti agamanya ada kalanya tergantung idofahnya ke siapa gitu ya. Apakah kemudian idofahnya kepada Allah itu udah pasti milat milat Allah itu udah pasti milah itu tidak diidofahkan kepada Allah ya, tapi kepada Nabi, misal milata Ibrahima itu agama yang sahih, adin yang sahih. Ada kalanya dia diidofahkan kepada ahli kitab, berarti dia adalah agama yang nantinya samawi tapi yang muharrafah yang udah diganti. Yang ketiga adalah ad-din yang al-mukhtaroah, yaitu agama yang dibuat-buat oleh manusia ketika disandarkan al-milah ini kepada orang-orang, misal Fir'aun lah atau kepada orang-orang yang biasa gitu ya. Contohnya kayak walang tardu angkal Yahudi walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Jadi kalau Yahudi Nasrani berarti maknanya adalah milah di sini adalah agama yang nantinya samawi tapi yang sudah ditahrif. Takrif dari milah sendiri itu adalah sama ya sebenarnya dengan adanya ad-din ya. Ya pokoknya adalah at-thariqah al-fikriyah atau ad-diniyah yang nanti disetapkan, disyariatkan lewat Nabi supaya nanti bisa mengumpulkan adanya manusia. Ini salah satu daripada tarif dari ad-din. Kemudian kalau nanti tarifnya lagi ya seperti yang kemarin ya bahwa al-millah ad-din itu adalah kawaid yang kemudian kawaid tersebut itu kawaid tersebut itu menggabungkan ya di mana kaidah-kaidah tersebut itu akan memberikan ijabatul as'ilah al-qat'iyah, jawaban-jawaban yang pasti dari pertanyaan tentang Tuhan, Allah, atau al-ilah, terus kemudian al-kaun, alam semesta, dan juga adanya al-ghaibiyah atau hal-hal yang nanti gaib ya. Oke, lalu apa perbedaan antara al-milah dengan ad-din? Al-milah dengan ad-din itu perbedaannya adalah kalau agama itu ketika disandarkan kepada Allah, itu dinullah, ada disandarkan kepada mutadain, agamanya Zaid, ini nggak masuk ya. Oke, salah satunya perbedaan. Kalau al-milah itu tidak diidhofahkan kepada Allah. Tapi kalau nanti ad-din itu bisa diidhofahkan kepada Allah dan juga diidhofahkan kepada makhluk atau manusia gitu ya. Wala tudhofi Hmm. ila syahsi al-fardi wa inama tudhofi ila rasul tapi diidhofahkan kepada rasul. Contohnya Milata Ibrahim. Oh, berarti agama Ibrahim, agama Ibrahim. Mana? Oke, terus kemudian kepada jamaah atau Milatul Kafaroh atau kepada semisal seperti tadi ya dari Yahudi dan juga Nasrani. Hmm. Kemudian yang soal yang kedua itu adalah mahwa asasul madhab al-Budi. Apa dasar daripada madhab Buddha atau asas-asas dari madhab Buddha itu sendiri? Maka yakumu al-madhab al-Budi fi asasi al-falsafi wa dini alal haqaiq al-arba'an nabilah. Jadi madhab Buddha ini secara dasarnya, secara falsafatnya dan agamanya ini berdasar kepada
empat hakikah gitu ya, empat hakikat yang sahroha Buddha litakhalus minal mu'ana al insaniyah, di mana Buddha ini membolehkan gitu ya agar orang itu bisa takhalus atau terhindar dari mu'anah. Mu'anah itu segala macam penderitaan yang ada di dalam manusia dengan terhindar dari empat ini, yaitu adalah hakikatul mu'anah al alam. Berarti asasnya mata Buddha itu merasakan adanya berbagai macam rasa sakit gitu ya, dan juga penderitaan gitu. Rasa sakit al hayah kulluha alamun wa husnun, karena semua kehidupan itu bernilai kesedihan dan juga kesakitan, entah itu saat lahir atau saat sakit atau saat kemudian tua gitu ya, wal maut dan sakit. Yang kedua adalah sababul mu'ana, itu apa? Mencari sebab daripada penderitaan tersebut itu apa. Ternyata kata mereka adalah, kata Buddha itu rohbah, karena keinginan, syahwat, watamasuk bimaladatil hayati dunia, berpegang teguh kepada kenikmatan-kenikmatan atau gemerlapnya kehidupan dunia, wasyahwat azzailah, atau keinginan yang cepat untuk hilang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhmadul mu'anah, yaitu adalah menenggelamkan adanya rasa sakit tersebut atau kesengsaraan tersebut. Al-qadu atam ala rogbah. Dan yang keempat, yang ketiga, bagaimana cara untuk qadu atam itu menghilangkan adanya rasa syahwat tersebut atau keinginan tersebut. Jadi keinginan manusia itu dihilangkan. Wataharur minat ta'alluq bid dunia, dan terlepas daripada keterkaitan dengan dunia. Yang keempat adalah atorik al-mu'adil ihmadil mu'anah, yaitu jalan yang menyampaikan kepada menghilangkan adanya kesengsaraan tersebut. Asair fitorik al-tamani an-nabil, yaitu berjalan sesuai dengan 9 pokok hal yang menjadi ajaran mereka, yaitu pemahaman yang baik, terus kemudian maksud yang benar, kata-kata yang benar juga, amal yang benar, semuanya harus diteraturkan hal-hal yang benar, kehidupan yang benar, keinginan dan juga adanya usaha yang benar gitu ya. Mulahadah, perhatian yang benar, watarkis, dan fokus kepada sesuatu yang benar. Untuk apa? Lil wusul ila halati nirwana. Untuk nanti sampai kepada nirwana. Nirwana itu apa? Nirwana itu lebih daripada hanya sekedar karma ya. Tapi dia adalah al-fana ar-ruhi wassalam al-mutlaq. Jadi dia adalah benar-benar ketiadaan atau ruh yang nantinya sudah apa? Tiada gitu ya. Wassalam al-mutlaq, atau bahasanya adalah kedamaian mutlak gitu ya. Dan juga ruh yang kemudian nanti eh, terus-menerus seperti itu. Sudah tidak ada karma lagi. Bahasanya nirwana itu sudah paling mentoknya gitu ya. Perdamaian yang mutlak dan perdamaian yang abadi kayak gitu. Oke, itu untuk soal takhaluf dari Banat. Ada pertanyaan dulu? Insya Hmm, Allah cukup Ustaz. oke. Kita ganti ini dulu ya, apa namanya? Link ya.